Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader market di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya hadir lagi di hari Senin yang sangat luar biasa. I love Monday. Senin dengan penuh dengan sukacita, penuh barokah, ya, penuh kesuksesan yang akan selalu mengawali kita di awal minggu yang sangat luar biasa ini. Di penghujung bulan April, sudah tidak terasa kita sudah sampai di bulan 4. Kita akan masuk bulan 5. Sedikit lagi pertengahan tahun, ganti tahun lagi deh, masuk tahun politik. Nah, oke. Kita sampingkan dulu masalah politik. Sekarang yang kita bahas adalah masalah trading, ya. Kita cari dulu cuan. Kalau cuan kita banyak, nah baru kita memikirkan politik, ya. Kalau selama cuan kita belum ada, nggak usah lah. Yang penting kita cuan dulu. Semakin cuan banyak, semakin sejahtera hidup kita. Oleh karena itu rekan trader, untuk memperoleh cuan tersebut saya hadir, ya, memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya rekan trader setidaknya punya sedikit gambaran terhadap trading yang akan dilakukan pada saat ini. Oke rekan trader, seperti biasa ya rekan trader ya, saya di setiap analisa harian saya membawakannya ini, saya selalu menyelipkan sedikit tema. Dan tema yang saya angkat hari ini ya biasa aja rekan trader, temanya nggak jauh-jauh. Tema yang saya angkat hari ini adalah pelemahan emas di tengah penguatan dolar Amerika, Uncle Sam, dolar. Ya, saya bersemangat banget hari ini. Ya, jadi pelemahan emas di tengah penguatan dolar. Nah, ini kenapa saya membawakan ini buat rekan trader? Karena gini rekan trader ya. Sabar, ini sambil saya ngobrol, saya buka web saya dulu. Kenapa saya membawakan ini? Karena minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa buat kita semuanya, rekan trader. Dan kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena minggu ini, di akhir minggu ini akan ada banyak berita-berita serta fundamental ekonomi yang sangat mempengaruhi hal tersebut. Ya, terutama nanti pada hari Kamis, ya, ada laporan PDB. Saya coba keluarin dulu laporan PDB-nya buat rekan trader. Nah, mana tuh website? Nah, ini dia. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nanti pada hari Kamis itu ada laporan PDB. Nah, produk data domestik ya. Ini laporan ini benar-benar ditunggu oleh semua pihak karena dari laporan ini akan mengetahui pola pergerakan ke depan seperti kayak gimana menjelang non-farm payroll pada bulan depan. Dia melaporkan ekonomi yang terjadi di Amerika, karena kalau kita lihat di sini bahwa laporan PDB ini ya mengukur perubahan setahun dari nilai inflasi seluruh barang jasa yang dihasilkan oleh ekonomi suatu negara. Nah, inilah yang menjadi alasan dan menjadi penyebab kenapa pada minggu ini kemungkinan besar tendensi penguatan yang akan terjadi terhadap dolar Amerika itu, kalau saya lihat itu benar-benar sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau kita lihat saat ini rekan trader, bagaimana dolar Amerika dia sudah ya melewati rentang harian yang telah saya bawakan. Dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada hari ini sangat luar biasa untuk dolar Amerika, ya. Nah, inilah dari penguatan dolar Amerika inilah yang membuat rekan trader bahwa berbagai banyak pasangan mata uang aset yang berkorelasi dengan dolar Amerika ini mengalami perubahan yang signifikan. Kita bisa lihat misalnya euro angsa dolar turun jatuh bebas. Pound sterling habis-habisan jatuh bebas. Nah, bagaimana dengan gold? Untuk gold tendensinya ini masih sangat kuat, dan saya sudah bilang bahwa tendensi pelemahan ini sangat kuat akan terjadi pada gold, terutama pada minggu ini. Dan kalau rekan trader lihat ya, ini sabar, ini saya punya laporan ini ya, ini minggu ini ya, sabar saya lihat dulu. Nah, ini minggu kemarin. Dan kalau rekan trader lihat nanti, ini saya buka dulu minggu ini, mana sih gold 24 sampai 28. Nah, ini. Nah, dan kalau rekan trader lihat bagaimana saya menganalisa gold dalam minggu ini, saya menganalisa bahwa tendensi pelemahan masih sangat
kuat bisa saja terjadi. Walaupun kita tahu bahwa minggu kemarin dolar itu dia berada di atas level 2000, tapi perlahan namun pasti pada hari Jumat gold ini dia jatuh bangun dan dia keluar dari zona 2000, ditutup pada 1982-86an lah ya, sekitaran segitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah pelemahan ini akan terus berlanjut? Ya, saya bisa bilang buat rekan trader semuanya bahwa pelemahan ini masih punya peluang yang sangat besar terjadi sampai, kencang banget suaraku, sampai pada pengumuman data PDB pada hari Kamis nanti. Karena kalau kita melihat ya, kemungkinan besar dari data PDB ini dia akan memberikan suatu ya kekuatan terhadap dolar Amerika, sehingga dolar Amerika bisa sedikit mengalami penguatan. Tapi tergantung lagi apa yang terjadi rekan trader. Oleh karena itu kan saya bilang bahwa kalau kita melihat struktur pergerakan dolar Amerika pada minggu kemarin lebih banyak sideways. Apakah dolar Amerika pada minggu ini dia bisa naik minimal sampai di level sekitaran 102? Itu adalah pertanyaan yang besar kan trader yang harus kita jawab ya. Itu adalah pertanyaan yang besar harus kita jawab, karena kalau kita melihat ya, kita melihat dari apa yang terjadi ya, kita bisa lihat bahwa data PDB ini benar-benar sangat mempengaruhi ya, karena kalau kita lihat bahwa diperkirakan bahwa tingkat tahunan pertumbuhan data PDB itu sebesar 2,7% pada kuartal pertama pada saat ini ya. Nah, yang menjadi permasalahannya apabila data pertumbuhan ini dia memang memberikan suatu kekhawatiran bagi market terhadap perekonomian Amerika, di mana arah resesi yang sedang dituju pada perekonomian Amerika sampai akhir tahun 2023. Oleh karena itu apabila nanti data PDB ini dia berada di bawah 2%, ini saya coba masuk dulu ya. Nah, ini dia. Nah, apabila data PDB ini ya, dia berada di bawah 2% ya. Nah, maka akan mengembalikan ekspektasi penurunan tingkat suku bunga. Artinya kalau dia berada di bawah 2%, tingkat suku bunganya diturunkan, artinya ya dolar akan menurun rekan trader. Akan tetapi apabila dia berada di atas 2%, artinya mau tidak mau kenaikan tingkat suku bunga mutlak dilaksanakan. Dan apabila kenaikan tingkat suku bunga mutlak dinaikkan, artinya kemungkinan dolar Amerika akan naik sehingga membuat emas ini dia akan semakin jatuh. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa apa yang terjadi pada saat ini dengan adanya kenaikan yang signifikan terhadap indeks dolar Amerika sehingga bisa membuat emas ini mengalami pelemahan. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya ingatkan bahwa perhatikan data kalender ekonomi sampai menuju pada hari Kamis lagi nanti di data PDB yang akan dikeluarkan, karena itu adalah kunci dari pergerakan hampir semua mata uang di seluruh dunia. Dan memang semuanya lagi menunggu data PDB yang dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kemungkinan untuk pelemahan masih saja bisa terjadi, walaupun kemungkinan penguatan untuk emas masih bisa saja ya. Oleh karena itu semua tergantung dari data PDB yang dikeluarkan. Sehingga kita akan menunggu sampai hari Kamis sehingga kita dapat memperoleh data yang fix dan kita bisa melihat arah pergerakan emas ke depan seperti kayak gimana, karena ditentukan oleh apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini, tema kita, dan seperti biasa kita akan masuk sekarang di analisa teknikal. Kita langsung mulai aja analisa teknikal kita, dimulai dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Rekan trader, telah saya bicarakan langsung bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Kalau rekan trader lihat di sini sekarang dia telah menuju ke 101.590 walaupun dia tadi sempat naik sampai di 101.638. Bagaimanakah kelanjutannya?
Kalau menurut saya tendensi penguatan masih saja bisa saja terjadi rekan trader. Kalau menurut saya sekarang dia masih sedikit koreksi sih, tapi potensi penguatan masih bisa saja terjadi, dan kalau saya lihat dia akan menuju ke arah 101.728, tapi minimal dia harus melewati level di sini dulu rekan trader, 101.644. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa penguatan masih saja terjadi dan potensi pelemahan seperti biasa masih saja ada. Dia bisa melemah sampai di 101.416. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tendensi pergerakan indeks dolar Amerika menurut saya dia akan bergerak di antara 101.416 sampai 101.664. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga ke level paling tertinggi di seputaran 101.728. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasangan mata uang lainnya. Rekan trader bisa lihat di sini di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat bahwa dengan adanya kenaikan dari dolar Amerika memaksa euro angkel saham dolar ini sedikit terpelanting. Tadi dia terpelanting sampai level 1.09650 walaupun sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan kembali lagi dan dia telah menembus di 1.09766. Tapi secara garis besar tendensi bearish masih sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan pelemahan masih bisa saja terjadi. Misalnya sampai ke level paling terendah di 1.09546. Jadi masih bisa. Ya walaupun minimal dia akan mencoba dulu lah di seputaran 1.09595 ya. Tapi dia akan bisa sampai di 1.09546. Berharap diperhatikan juga bahwa potensi penguatan masih tetap ada. Dan saya bisa bilang bahwa dia bisa menguat sampai di 1.09881. Oleh karena itu saya mencoba menggarisbawahi bahwa pola pergerakannya pada hari ini adalah 1.09546 sampai 1.09881. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar pada prinsipnya sama seperti yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling memiliki tendensi bearish yang sangat kuat dan pada saat ini dia telah tadi sempat melewati level terendah di 1.24091 walaupun sekarang dia tendensi penguatannya sedang terjadi. Tapi saya selalu bilang bahwa potensi bearishnya ini masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa bearish ini masih bisa saja terjadi paling maksimal di posisi 1.23993. Ya, masih bisa terjadi ya, walaupun sekarang potensi penguatan agak sedikit ya masuk di pasar Eropa ya, kita akan lihat. Dan kalau menurut analisa saya penguatan ini bisa saja sampai di level 1.24470. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini pola pergerakannya saya mengestimasikan arahnya dari 1.23993 sampai 1.24470. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold saat ini? Pola pergerakan gold saat ini sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa gold untuk sementara ini tendensinya masih pada bearish. Kita akan lihat apakah masuk di pasar Eropa bisa terjadi pembalikan arah dan dia bisa kembali lagi menuju ke arah 2000 ya. Sekarang dia berada di 1979. Apakah dia bisa terbang tinggi minimal sampai di level tertingginya di seputaran sini rekan trader? 1984. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa yang harus kita jawab. Karena saya berestimasi bahwa emas ini dia bisa akan terjadi penguatan sampai ke 1984 dan apabila terjadi pelemahan sampai di 1970. Ya, ini adalah pola pergerakannya. Tapi kita akan lihat rekan trader, apalagi nanti pada pukul 15.00 itu kan ada data ekonomi dari Jerman. Kita akan lihat dan kita lihat tendensi pelemahannya ini tadi sempat berada di titik terlemah 1975. Sekarang perlahan namun pasti dia akan mencoba naik. Oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang bahwa potensi penguatan masih bisa terjadi sampai 1984 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level yang paling tertinggi di sekitaran 1988. Oleh karena itu rekan trader tetap lihat terus dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang gold ini nanti di acara kupas tuntas gold beberapa jam lagi. Oke rekan trader, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Ya, kita bisa lihat di sini. Untuk USD Yen Jepang,
Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi bullish ya. Sebagaimana dolar Amerika mengalami penguatan, dia juga akan mengalami penguatan. Kita lihat bahwa penguatan bisa saja terjadi. Saya tidak mau bilang bahwa penguatannya itu akan sampai di level tertinggi di seputaran 134.771, tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan penguatan itu masih bisa terjadi. Minimal dia sampai di posisi 134.450 di daerah sini, atau dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi menurut saya di seputaran 134.672. Tapi jangan lupa juga bahwa apabila pelemahan terjadi, dia bisa turun selemah-lemahnya sampai di level 133.963. Mari saya gambar dulu. Nah, ini dia. Kalau menurut saya sih dia akan berada di sekitaran sini ya. 133.963 sampai 134.672. Tapi jangan lupa juga bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi dan dia mungkin juga bisa naik sampai level tertinggi 134.791. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Amarket ya. Karena dengan subscribe channel ini memberikan kekuatan terhadap saya untuk memberikan video-video analisa lainnya. Dan jangan lupa rekan trader, bertradinglah, register di Amarket ya. Trading santai bersama kami, karena setiap hari bergabung juga di sosial media kami, di Telegram, Facebook kami, karena di sana kami selalu memberikan sinyal-sinyal trading yang akurat buat rekan trader untuk bisa dipergunakan menambah wacana wawasan dari analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.